rutin bulanan. Salawat serta salam tak lupa tercurah kepada Nabi besar kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita nantikan sahabatnya di hari yang kiamat. Kepada yang terhormat Ibu Ketua PKG, kepada yang terhormat Ibu-ibu anggota KKG, Ibu sekalian, saya langsung saja bacakan susunan acara hari ini. Yang pertama adalah pembukaan, yang kedua sambutan Ketua PKG, yang ketiga diseminasi budaya positif yang akan disampaikan oleh saya sendiri, terus tanggapan, diteruskan lain-lain dan penutup. Baiklah, langsung saja Ibu-ibu kita mulai acara ini dengan bukaan kalimat pembuka bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan acara kedua yaitu sambutan Ibu Ketua KKG. Waktu dan tempat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada siang hari ini kita bisa berkumpul di tempat ini tanpa suatu halangan apapun, baik ibu yang terhormat, teman-teman ibu semua. Nanti mau disampaikan acara diseminasi budaya positif oleh Bu Pandu Jasmine SPG dari kita Dhammawanita Bulan Padang. Nah, nanti untuk sebelumnya nanti saya coba kepada waktu yang akan menyampaikan semuanya. Dan saya juga bisa Terima kasih kepada Ibu Esti atas sambutannya. Acara selanjutnya langsung ke acara inti yaitu diseminasi budaya positif. Sebelumnya mohon maaf Ibu-ibu, di sini saya di depan bukan berarti saya itu bisa atau pandai. Mohon maaf sekali. Di sini saya hanya ingin sharing bersama Ibu-ibu tentang budaya positif. Menurut Ibu-ibu, sesuai pendapat Ibu-ibu, mungkin pemikiran Ibu-ibu itu kalau budaya positif itu apa ya? Silakan Ibu-ibu bisa mengemukakan pendapatnya. Mungkin ada pendapat atau pemikiran tentang budaya positif. Budaya. Oh iya, Bu Nana menjawab kebiasaan yang baik. Terus ada lagi Ibu-ibu, silakan bisa mengemukakan pendapatnya. Baik Ibu-ibu, budaya positif yang tadi Pak ini pun Bu Edna, ya. Apakah makna budaya positif? Terus apa contoh penerapan positif yang telah kita terapkan? Mungkin Ibu-ibu kita di sini bisa berdiskusi ya Bu. Sudah kira-kira apa budaya positif di sekolah yang sudah kita laksanakan? Tidak ada salah dan tidak ada benar Bu. Kita ngaji. Iya, ngaji setiap pagi ya Bu. Kebiasaan. Ada lagi Bu? Mas, ya baris sebelum masuk kelas. Bu Nana? Ya, mengucapkan salam sebelum masuk kelas. Lalu? Ya, rapi ya Bu ya. Ya betul semuanya ibu-ibu itu betul semua. Lanjut. Jadi budaya positif di sekolah yaitu nilai-nilai dan kebiasaan-kebiasaan di sekolah yang berpihak pada peserta didik
agar mereka dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat dan bertanggung jawab. Di sini ada kata pribadi yang kritis, penuh hormat dan bertanggung jawab. Jadi kebiasaan yang baik ini atau budaya yang positif ini diharapkan nanti anak dengan pembiasaan baik seperti itu, akhirnya anak dapat terbentuk berpikir kritisnya, rasa hormatnya kepada orang lain dan tanggung jawabnya. Lanjut. Nah, sebelum kita berdiskusi atau sharing tentang budaya positif, kita mengulas dulu tentang perubahan paradigma. Sebentar ibu-ibu, kalau ibu-ibu mendengar perubahan paradigma, kira-kira yang terlintas dalam pikiran benak ibu-ibu itu ada tokoh siapa? Betul sekali, Ki Hajar Dewantara, Bapak Pendidikan kita. Filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara diantaranya yang pertama bukan tabula rasa. Di situ memuat tentang bukan tabula rasa. Tabula rasa itu kertas putih. Nah, menurut Ki Hajar Dewantara, anak-anak kita itu seperti kertas putih yang belum ada coretannya sama sekali. Di mana guru di sini nanti kita yang membuat coretan-coretan itu. Apakah kita nanti akan membentuk coretannya itu menjadi indah atau hanya sekedar coretan yang tidak bermakna? Lalu yang kedua, ibarat kertas putih di sini, bahwa anak itu sebenarnya ibarat kertas putih yang sudah mempunyai tulisan, tetapi di situ tulisan anak-anak itu samar. Nah, di sini tugas kita sebagai guru itu menebarkan tulisan-tulisan tersebut. Misalnya anak ini ibaratnya kertas itu ada tulisannya dokter. Dokternya itu masih lamat-lamat dalam bahasa Jawanya itu. Masih samar. Nah, tugas kita itu menebarkan bagaimana jalannya anak itu menjadi seorang dokter sehingga tercapai bakatnya menjadi seorang dokter. Yang selanjutnya, semua anak terlahir dengan bakatnya masing-masing. Semua anak itu unik, tidak sama antara satu dengan yang lain. Ibu-ibu tentunya yang sudah makan garam banyak sekali ya di sekolah, di sekolahan ini, di dunia pendidikan. Bahkan tidak hanya garamnya, asam asinnya, manisnya juga sudah banyak sekali dibanding saya. Makanya saya di sini sembari menimba ilmu dari ibu-ibu semua, saya di sini menyampaikan tentang mengenai budaya positif. Anak yang terlahir dengan bakatnya masing-masing dan unik tidak boleh kita samakan dengan anak lain, apalagi kita banding-bandingkan. Terus yang selanjutnya adalah tentang budi pekerti. Ki Hajar Dewantara itu sangat menekankan budi pekerti di segala bidang. Dan selanjutnya tugas guru menuntut bakat tersebut agar anak tumbuh dengan selamat dan bahagia. Di sini ada kata menuntun. Nah, menuntun. Menurut pendapat ibu, kira-kira kalau menuntun itu seperti apa nih? Mengarahkan. Ya, mengarahkan. Terus membimbing, betul. Begini, ibarat kita menuntun anak ya Bu, menuntun dengan tangan kita. Kita pasti ingin anak-anak kita itu aman. Kalau ada jeglongan, ada batu, kita tarik biar nggak kesandung. Nah, di sini guru tugasnya menuntun anak agar agar anak tersebut tumbuh dengan selamat dan bahagia. Selamat dan bahagia setinggi-tingginya, baik dia sebagai makhluk pribadi atau kembali ke lingkungan sosialnya. Lalu ibarat itu, guru itu ibarat petani dan anak ibarat biji jagung. Anak-anak kita di sekolah itu ibaratnya biji jagung yang ditanam. Sedangkan kita sebagai guru itu ibaratnya sebagai petani. Anak yang jagung yang ditanam petani, dia akan tumbuh jagung karena kodratnya sebagai jagung, dan tidak mungkin jagung yang ditanam petani ini akan tumbuh menjadi pohon sengon. Betul kan ibu-ibu? Tidak mungkin jagung yang
di tanah itu akan tumbuh menjadi pohon kacang atau pohon padi. Nah, di sini maksudnya guru sebagai petani dia merawat jagung tersebut supaya betul-betul tumbuh subur menjadi sebuah jagung. Terus mengkondisikan lingkungannya, tanahnya biar subur bagaimana caranya. Terus merawat biar tidak terkena hama, biar sehat jagungnya. Nah, seperti itu ibaratnya kita guru. Kita bisa mendidik anak, menuntun anak sesuai kodratnya. Misalnya anak ibaratnya jagung. Nah, tapi kita tidak akan pernah bisa merubah si jagung itu menjadi sebuah padi. Misalnya anak dengan karakter tersebut seperti itu. Anak-anak dengan keunikannya, perbedaannya karakter tersebut, kita sudah tahu seperti itu. Mungkin anak ini seperti A, tidak mungkin akan dirubah seperti B. Ibaratnya burung. Ada burung, ada ikan itu. Kita tidak bisa melatih ikan itu terbang karena ikan itu otomatis tidak punya sayap. Sedangkan burung kita tidak bisa melatih menyelam untuk hidupnya selalu di air. Karena itu menyalahi kodrat seperti itu perumpamannya. Lalu mendidik anak sesuai kodrat alam dan kodrat zaman. Kodrat alam anak di Gondangwayang, di Kecamatan Kedung, itu tentu berbeda dengan alamnya di metropolitan Jakarta. Sehingga dalam pendidikannya kita sebagai guru pun harus memperhatikan faktor alamnya, lingkungan setempat, konteks daerah tinggal. Sebagai pembelajarannya juga harus disesuaikan dengan konteks daerah tinggal. Dan kodrat zamannya pun berbeda. Antara zaman kita dengan zaman anak-anak kita sekarang sangat berbeda jauh, kan begitu Bu? Kita dulu masih main itu ya Bu, masih main jira, kelereng, terus pakai egrang, engkleng, cengklak-cengklakan, balapan cengklak, masak-masakan di kebun orang, nanti cabenya juga metik sembarangan. Itu dulu generasi kita. Tapi kalau sekarang anak-anak kita apakah masih sama Bu? Beda. Zamannya sekarang lebih maju lagi. Bahkan anak-anak kita yang sekarang itu malah bisa menguasai ilmu teknologinya melebihi dari kita. Jadi makanya dari itu sebagai guru kita, terutama saya sendiri, saya masih sangat belajar. Kita harus selalu update. Katanya, kata orang-orang gaul itu jangan menjadi guru yang kudat atau kurang update. Saya itu bingung, apa sih kudat? Saya browsing kudat itu kurang update. Saya ternyata kudat itu kurang update. Saya sendiri sebenarnya. Terus sehingga dalam pembelajaran, kalau kita sudah mengetahui anak itu unik, bisa memasukkan budi pekerti, menuntun anak sesuai kodrat zaman dan kodrat alamnya, sehingga anak mencapai kebahagiaan dan keselamatan setinggi-tingginya, maka kita harus membuat pembelajaran yang berpihak kepada murid. Lanjut. Perubahan paradigma. Di sini untuk membangun budaya yang positif sekolah perlu menyediakan lingkungan yang positif, aman dan nyaman agar murid-murid mampu berpikir, bertindak dan mencipta dengan merdeka, mandiri dan bertanggung jawab. Jadi dibutuhkan sekali budaya yang positif ini adalah perlu menyediakan lingkungan yang positif, aman dan nyaman. Lalu lazimnya disiplin dikaitkan dengan kontrol dalam hal ini, kontrol guru dalam menghadapi murid. Ibu-ibu, saya ingin permainan. Ini ada permainan. Silakan ibu berpasangan dengan samping-sampingnya. Samping ibu-ibu, coba yang satu menggenggam dan satu berusaha menggerak. Ibu yang menggenggam, ibaratkan itu sesuatu yang sangat berharga dari ibu. Diibaratkan itu adalah sesuatu yang sangat berharga. Kalau itu sesuatu yang sangat berharga, usahakan tergenggam. Coba pasang-pasang. Yang satunya berusaha membuka. Nanti ganti-gantian. Coba.
Dalam hitungan 3, coba yang satunya membuka ya, nanti gantian. 1, 2, 3. Sekarang coba gantian, pasangannya begitu ya. Coba gantian. Itu adalah sesuatu yang sangat berharga bagi ibu. Jangan diizinkan untuk orang lain. Coba. Silakan baca. Membukanya boleh dengan kayuan, boleh dengan kayuan. Bu Fitrin, apakah sudah terbuka? Bu Eni terbuka kah? Benar terbuka? Terbuka. Sekarang saya mau salah satu ibu maju ke depan, Bu Eni. Semuanya coba. Gantian coba. Bu Eni coba seperti ini yang kerat. Silakan dibayangkan itu sesuatu yang sangat berharga dan tidak mau dibagi dengan orang lain. Bu Eni, kalau ini saya buka dengan uang boleh? Ibaratkan itu boleh. Saya bukan tukang dia. Enggak boleh. 5.000. No. Karena kita namanya. saya bukan dengan batas di situ. Berarti tidak boleh ya, Bu? Terima kasih, silakan duduk, Bu. Beri tepuk tangan teman-teman. Ya. Tadi adakah yang sudah masih tertutup? Coba silakan maju. Tertutup. Yang masih tertutup silakan maju. Siapa ya? Bu Nana tertutup. Belum terbuka ya? Seret banget. Punya Bu Nana seret banget. Iya. Sini Bu Nana, Bu Nana Bu Nana. Bu Nana mohon maaf. Apa alasan Bu Nana tidak mau membukanya? Nana mau sendirian. Bilangnya pendirian mesti banget dan buat pendiriannya sangat buat. Alasan yang lain? Karena itu mungkin sesuatu yang sangat berat. Dari permainan ini sebenarnya kita sedang mengulas sedikit tentang teori kontrol. Jadi hanya kita sebenarnya yang bisa mengontrol diri kita. Apakah itu tangan itu mau buka atau tidak, hanya kita. Kita merasa itu sangat berharga. Bu Eni mau padahal tangannya itu kosong, nggak ada apa-apa. Saya tukar dengan uang 2.000 nggak boleh, 5.000 juga nggak boleh. Padahal itu kosong. Tapi karena Bu Eni itu merasa itu yang sangat berharga, Bu Nana juga merasa yang sangat berharga. Pendiriannya kuat, jadi tidak boleh dibuka. Lanjut Pak Ayu. Nah, lalu di sini kita tentang perubahan paradigma teori kontrol atau ilusi kontrol. Berikut ini paparan dari Dr. William Glasser dalam kontrol teori untuk meluruskan konsepsi tentang kontrol. Selama ini kita tadi berarti sudah tahu ya Bu, yang bisa mengontrol orang lain itu tidak ada. Yang bisa mengontrol ya diri kita sendiri. Nah, di sini tapi kita sering loh ya mengontrol murid, guru mengontrol murid. Ternyata itu hanyalah ilusi. Lalu bahwa kritik membuat orang merasa
bersalah dapat menguatkan karakter. Sering aku kok jangan begitu nak. Nanti kalau seperti itu, nanti ibu itu yang mau. Kan ibu setiap hari ngajarin untuk berakhlak baik, tapi seperti itu. Kita mungkin seperti itu ya Bu, selalu diajarkan berakhlak baik, kok masih seperti itu. Nah, itu membuat orang merasa bersalah, dapat menguatkan karakter. Lalu semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Selanjutnya, orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Kita belajar sama anak-anak nulis. Sekarang ditulis huruf kata biru penuh ya sampai bawah ya. Ibu, saya tuh nggak mau biru Bu, saya mau nulisnya merah. Ya sekarang itu kan temanya itu buku biru, jadi silakan ditulis warnanya biru. Padahal anaknya mau nulis merah. Kita selalu berpendapat orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Padahal ini semua ternyata hanyalah ilusi, hanya menurut kita. Kalau kita tahu nanti tentang teori kontrol, insya Allah nanti sangat bermanfaat. Nanti kita lanjutkan tentang teori kontrol. Lanjut Mbak Ayu. Kita membahas tentang perubahan paradigma stimulus respon dan teori kontrol. Dalam perubahan paradigma stimulus respon, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan buruk. Lalu perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Betul itu? Betul ya. Selama ini kita kalau lihat perilaku buruk pasti itu salah. Lalu orang lain bisa mengontrol saya. Selanjutnya saya bisa mengontrol orang lain. Lalu pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Sudah bujuk gagal, sudah bujuk anak supaya seperti ini, seperti itu. Ayolah seperti ini. Anaknya masih nggak mau. Pasti intinya kita kadang memaksa ya Bu, seperti itu. Terus model berpikir menang atau kalah itu dalam stimulus respon. Lalu bagaimana dengan setelah menggunakan teori kontrol? Kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Dalam teori kontrol, semua perilaku memiliki tujuan. Bahkan anak yang bersalah itu melakukan kesalahan mungkin dia memikirkan sesuatu dengan tujuannya. Lalu orang lain bisa mengontrol saya. Hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Seperti tadi kita bermain genggaman itu Bu, hanya diri kita yang bisa mengontrol diri kita. Makanya itu nanti hanya anak. Nah, bagaimana anak itu bisa mengontrol dirinya? Kita berusaha menumbuhkan kesadarannya. Lalu pemaksaan ada pada saat rujukan gagal. Dalam teori kontrol, kolaborasi dan kesepakatan menciptakan pilihan-pilihan dan model berpikirnya sehingga menjadi menang dan menang. Tidak ada anak yang tersakiti, tidak ada yang kalah. Lanjut Mbak Ayu. Di sini kata disiplin sering dikaitkan dengan tata tertib teratur dan kepatuhan pada peraturan. Kata disiplin juga sering dihubungkan dengan hukuman. Padahal itu sungguh berbeda, karena belajar dengan disiplin tidak harus dengan memberi hukuman. Justru itu adalah salah satu alternatif terakhir, dan kalau perlu tidak digunakan sama sekali. Jadi hukuman itu sebenarnya salah satu alternatif terakhir. Kalau kita sudah jalannya ke situ, alternatif terakhir adalah hukuman. Kalau masih bisa tidak pakai hukuman, sebaiknya tidak usah memakai hukuman. Silakan, Bu Nana, silakan membacakan. Di Ajar Dewantara menyatakan bahwa untuk mencapai kemerdekaan atau dalam konteks pendidikan kita saat ini, dan untuk menciptakan murid yang merdeka, syarat utamanya adalah harus ada disiplin yang kuat. Disiplin yang dimaksud adalah disiplin diri yang memiliki motivasi internal. Jika kita tidak memiliki motivasi internal, maka kita akan mencari hak lain untuk mendisiplinkan kita. Berarti di sini budaya positifnya kita sudah
dalam konteks pendidikan saat ini menciptakan murid yang merdeka, syarat utamanya adalah harus ada disiplin yang kuat. Nah, disiplin diri itu sebaiknya menurut motivasi dalam diri kita atau motivasi intrinsik. Jadi anak bagaimana tersadar dari dalam tanpa paksaan. Seperti itu. Lanjut. Nah, itu. Untuk yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hubungan apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya. Ini merupakan motivasi eksternal ya Bu, karena dia menghindari ketidaknyamanan atau hubungan apa dari pihak luar, jadi termotivasi dari luar. Sedangkan yang kedua adalah untuk mendapatkan imbalan dari orang lain atau institusi. Seseorang berpikir, apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya? Dia dari dalam hatinya, apa ya kira-kira saya kalau ingin mendapatkan imbalan dari orang lain atau institusi. Langsung yang ketiga, untuk menghargai diri sendiri menjadi insan yang sesuai harapan kita. Di sini, ini sudah dari luar semua, ini dari lembaga motivasinya, ini dari diri sendiri untuk menjadi ada kesadaran untuk menjadi lebih baik dari diri sendiri. Saya akan menjadi orang yang seperti titik-titik bila saya melakukan titik-titik. Ya. Ini termasuk motivasi internal. Motivasi internal tersebut tujuan dari disiplin positif. Jadi disiplin positif itu menginginkan orang itu sadar dalam diri sendiri, bukan karena pasakan, bukan karena dipandang orang lain, tapi memang betul-betul dia memiliki kesadaran sendiri. Lanjut Bu. Di sini di sekolah tentu ada peraturan kelas ya Ibu. Sekedap jadi mana? Kita break setelah adzan berikut. Di sini ada gambar ya Ibu. Di sini peraturan kelas, di sini keyakinan kelas, di sini lingkungan positif, budaya positif. Nah, peraturan kelas di sekolah kita tentu sudah ada ya Bu, peraturan kelas. Enggak mungkin di sekolah kan punya peraturan. Sudah Bu. Peraturan kelas. Kenapa peraturan kelas tidak keyakinan kelas? Kenapa keyakinan kelas tidak peraturan kelas?
yang mau menjawab, Ibu? Kalau peraturan kan hanya dilihat dari kacamata keyakinan kan dari hati. Ya, betul. Ada lagi, Bu? Ya, sekarang itu karena diawali dari peraturan kelas. Peraturan kelas itu seperti contoh, tidak boleh makan ketika belajar, tidak boleh lari di dalam kelas ketika kegiatan mengajar, tidak boleh membuang sampah sembarangan. Sementara keyakinan kelas nanti dirubah menjadi makan dan minum ketika istirahat, membuang sampah di tempatnya, terus berjalan di dalam kelas. Berarti peraturan kelas ini masih memuat kata-kata negatif, sedangkan keyakinan kelas sudah berupa kata-kata positif, sehingga diharapkan nanti orang yang berada pada keyakinan kelas tersebut dapat termotivasi dari dalam. Nah, seperti itu. Ya, ketika sudah terjadi keyakinan kelas yang disepakati bersama, maka akan terwujud lingkungan yang positif dan menjadi budaya yang positif. Kita akan belajar tentang mengulas tentang keyakinan kelas, hukuman dan penghargaan. Mengapa tidak peraturan saja? Mengapa harus keyakinan kelas? Tadi seperti Bu Nana sudah jawab, karena kalau keyakinan kelas itu dari dalam ya, tidak hanya sebuah kacamata. Ya. Kalau keyakinan kelas itu disepakati bersama-sama. Sementara kalau peraturan, misal saya sekolah di sekolah TK. Ketika saya masuk sudah ada peraturan, tidak boleh ini dilarang ini. Saya tidak diajak berdiskusi apa yang saya butuhkan, padahal mungkin kebutuhannya berbeda untuk dijadikan peraturan kelas atau keyakinan kelas. Mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2? Kira-kira kenapa, Bu? Menjaga keselamatan. Menjaga keselamatan. Atau mungkin ada yang menjawab, saya takut polisi. Nanti saya ditilang, keluar duit 200.000. Mengapa kita memiliki peraturan harus datang tepat waktu pada saat mengikuti pelatihan? Ya supaya tidak tertinggal. Supaya tidak tertinggal, positif. Mungkin ada yang menjawab sih. Saya malu. Kalau terlambat malu. Ya. Lagi. Ya. Jawabannya berbeda-beda, Bu. Mengapa kita memiliki peraturan 3M, menggunakan masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak 1,5 meter supaya tidak kena corona? Takut terkena corona. Lanjut. Setiap orang mempunyai jawaban sendiri. Ada yang positif, ada yang masih berupa kalimat negatif. Nah, untuk mendukung motivasi intrinsik, kembali ke nilai-nilai atau keyakinan-keyakinan yang lebih menggerakkan seseorang dibandingkan mengikuti serangkaian peraturan-peraturan. Jadi kalau keyakinan itu nanti memotivasi intrinsik kita dari dalam kesadaran kita, daripada cuma terkadang orang itu peraturannya seperti itu, alurnya yang biasa. Tetapi kalau keyakinan kelas, kita bisa jaga. Nah, kita bisa membuat keyakinan kelas bersama-sama. Lanjut. Keyakinan kelas adalah nilai-nilai kebajikan atau prinsip-prinsip universal yang disepakati bersama secara universal, lepas dari latar belakang suku, negara, bahasa maupun agama. Semua orang sudah menyepakatinya karena sudah mengeluarkan ide-idenya untuk membuat peraturan kelas sehingga menjadi keyakinan kelas dengan apa yang kita butuhkan. Nah, menurut dosen 1998, suatu keyakinan akan lebih memotivasi seseorang dari dalam atau intrinsik. Seseorang akan lebih bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan. Pembentukan keyakinan kelas. Kita akan belajar tentang pembentukan keyakinan kelas. Di sini keyakinan kelas bersifat abstrak daripada peraturan yang dibuat. Lalu keyakinan kelas berupa pernyataan-pernyataan yang universal, memuat semua
terlalu banyak, anak itu cepat hafal. Sepertinya sebaiknya semua warga ikut berkontribusi dalam membuat kegiatan kelas lewat surat pendapat dan meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Keyakinan kelas selalu ditinjau karena kebutuhan kita, kebutuhan anak-anak didik kita itu pasti dari waktu ke waktu itu akan berubah. Kemarin mungkin tidak memasukkan keyakinan kelas, dilarang, mungkin saling sayang karena mungkin anaknya ada yang berpendapat saya sering diculik sama si A, makanya dia usul dilarang memukul teman. Tapi ketika si A itu sudah di kelas sudah tidak ada yang memukul, tapi dia mempunyai kebutuhan yang lain, otomatis keyakinan kelasnya mungkin akan bertambah ataupun berbeda. Silakan lanjut. Ya, keyakinan kelas, misalnya selalu mengembalikan buku ke tempatnya. Jadi membuat nilai kebajikan apa ibu di situ? Tanggung jawab. Dilarang mengganggu orang lain. Berarti menghormati orang lain dan diri sendiri. Hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Ya, berkomitmen menghargai orang lain, disiplin. Dilarang melakukan kekerasan untuk keselamatan dan menghormati orang lain. Dilarang menggunakan narkoba, kesehatan, pergantian atau menunggu giliran. Ya, kesabaran. Gunakan masker. Jangan berlari di kelas atau koridor. Kira-kira dari daratan keyakinan kelas ini adakah yang salah satu kata ibu? Iya, pojok bawah itu terus sekali Ibu Edi sangat pilih tepuk tangan. Di sini jangan berlari di kelas atau koridor. Sebaiknya keyakinan kelas kita bagaimana narasinya? Berjalan di kelas atau koridor. Tangan ibu hebat. Silakan. Nah, ini contoh keyakinan kelas. Ini misalnya langsung sini bekerja sama menjaga kebersihan kelas, menjaga dan meletakkan barang sesuai tempatnya, lalu saling peduli, menghargai dan membantu sama lain, mengerjakan tugas tepat waktu dan aktivitas. Nah, dari tadi peraturan tadi tidak ada kalimat yang negatif, Bu. Semuanya berupa kalimat yang positif. Dan ini lanjut ke slide berikutnya, ini contoh keyakinan kelas yang sudah saya coba buat di kelas. Pertama itu guru membimbing siswa membuat keyakinan kelas. Jadi anak-anak pertama, anak-anak kita akan membuat keyakinan kelas. Kira-kira apa yang dibutuhkan anak-anak? Peraturan apa yang mau? Nanti anak-anak pasti menjawab, Bu, tidak boleh suka memukul teman. Nanti ditulis berupa kalimat negatif, berarti berupa kalimat negatif dulu berupa peraturan. Tidak boleh mencubit teman atau memukul teman. Nah, berarti nanti dibuat keyakinan kelasnya menjadi nilai kebajikannya saling menyayangi teman. Nah, dari nilai saling menyayangi teman itu nanti anak-anak bisa guru bisa membimbing kalau kita sayang sama teman berarti apa saja kira-kira. Ya, tetap memukul itu tidak menyubit, dilarang panas, dilarang membuli, tapi sudah menjadi keyakinan kelas saling menyayangi. Di sini saya sudah satu-satu anak kemarin saya praktekkan di kelas suruh menempel sambil ketika anak kesulitan menggambar ya. Ya ketika itu ibu tidak mungkin akan bisa menulis saya tidak suka dibully, tidak mungkin ya Bu. Digambar anak-anak mau apa belum sampah di tempatnya Bu, silakan digambar sampah ketika kesulitan meminta bantuan langsung ditempel. Tidak lupa. Nah, selanjutnya masih membimbing, guru membantu lalu menyetujuinya. Merangkum keyakinan kelas
menjadi sebuah keyakinan keras. Buang sampah di tempatnya, sayang teman, menciptakan suasana ceria dan disiplin. Di sini sayang teman dan menghargai orang lain, mau berkolaborasi dengan teman, disiplin, menaruh alat main di tempatnya kembali. Mari kita amati tindakan di samping. Bentuk tindakan apa? Apakah hukuman? Apakah penghargaan? Apakah konsekuensi? Coba nomor 1, silakan Ibu Endang. Nomor 1, apakah ini termasuk tindakan? Apakah hukuman? Apakah penghargaan? Apakah konsekuensi? Silakan Bu. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Bentuk apa Bu? Hukuman. Hukuman. Yang kedua, murid diminta untuk push-up 15 kali karena tidak menggunakan masker. Hukuman. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Konsekuensi. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Konsekuensi. Meminta murid tidak mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Hukuman. Ya Bu, gurunya. Lalu lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran olahraga. Yang ketujuh, mencatat 100 kali di dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Hukuman. Lanjut Bu, lanjut Bu. Di sini dihukum oleh penghargaan. Pengaruh jangka pendek dan jangka panjang. Penghargaan menghukum, penghargaan mengurangi kekesalan. Menurut ibu-ibu semua, apakah hukuman itu tepat? Penghargaan itu tepat? Untuk anak kok ya Penghargaan ternyata tidak selamanya tepat. Lalu kira-kira hukuman itu kita kadang setelah bujukan terakhir gagal, biasanya kita memaksa. Paksaan yang kita buat menurut kita itu bukan hukuman, itu perbaikan anak. Tapi untuk anak itu berpendapat, mungkin menurut anak hukuman. Padahal hukuman justru malah mempertegas tali kasih sayang, memperenggan kelekatan dan bisa menimbulkan. Lanjut. Nah, di sini ada hukuman, di sini ada konsekuensi. Kalau hukuman sesuatu yang menyakitkan harus terjadi, membuat anak sakit fisik maupun hati untuk jangka waktu lama. Hukuman. Anak membenci kedisiplinan, seperti efeknya karena dihukum malah anak jadi benci disiplin. Karena di situ ada paksaan, mendorong anak untuk menyakiti diri sendiri. Konsep dirinya menjadi buruk. Anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan, marah dan rasa bersalah. Dipermalukan, merasa tak dihargai. Betul Ibu-ibu? Apalagi di depan umum ya Bu, di depan anak-anak lain. Nah, sedangkan konsekuensi itu membuat anak merasa tidak nyaman. Masih tidak nyaman Bu, konsekuensi. Tapi dalam jangka waktu yang lebih pendek. Anak menghargai disiplin, stimulus tambahan, mendorong anak agar mudah menyesuaikan diri, konsep diri yang baik, anak belajar untuk mematuhi peraturan, dan kehilangan hak membuat tidak nyaman, diasingkan untuk sementara dalam waktu tertentu. Kebutuhan dasar manusia. Sebelum kita kebutuhan dasar manusia, mari ibu-ibu berdiri dulu sebentar. Mari kita berdiri sebentar supaya tidak hancur. Wah, Tarik tangan. Tarik tangan ke atas. Hembuskan berat. Tarik tangan lagi. Sudah agak relax, mari kita bernyanyi.
kebebasan dan kesenangan. Lanjut. Di sini ada pertanyaan Ibu. Di sini, yang tadi Pak Yu. Coba silakan dibaca. Ibu Lurah. Silakan. Ibu Ani, guru kelas 5 di SD Harapan Bunda, sedang menghadapi ulas salah satu murid di kelasnya yaitu Tino. Beberapa anak telah datang dan mengeluhkannya yang seringkali meminta bekal makan siang dengan paksa. Jika Anda menghadapi situasi seperti itu, apa yang akan Anda lakukan? Menurut Anda, kira-kira apa alasan Tino melakukan hal itu? Langsung saja apa mau di stick note, Bu? Langsung saja, silakan langsung saja. Kira-kira kalau muridnya seperti ini, kita sebagai guru kita mau seperti apa dulu setelah tahu tadi kebutuhan dasar manusia itu ada 5. Silakan Bu Nana. Silakan Bu Nana. Tino ini tidak pernah bawa nasi sama agama. Setiap hari meminta gimana? Oh ya, kalau Bu Nana ambil wadah dan diceritakan ke teman-temannya. Mari Bu Ayu. Mungkin jawabannya itu akan beda sekali ya dari Tino yang merasakan. Kita masih akan menanyakan dulu kan pada Tino, kenapa sih Tino kok setiap hari nggak bawa bekal, nggak bawa makan, setiap hari kok minta temennya? Mungkin kalau kadang-kadang diminta temen itu kayak mau memberi dengan sukarela, dengan senang hati. Kalau tiap hari minta, mungkin kadang ada anak yang kesal, sumpah ya betul. Nah, apabila jawaban Tino karena ia lapar dan orang tuanya tidak membawanya bekal, berarti dia itu ingin bertahan hidup, kebutuhannya bertahan hidup. Lalu apabila jawaban Tino karena ia senang temannya jadi memperhatikan dia, kadang ada yang minta itu cuma minta dia diperhatikan. Berarti si Tino ini kebutuhan dasarnya itu ada yang tidak terpenuhi baik di rumah maupun di sekolah, yaitu kebutuhan ingin diterima atau kasih sayang. Kalau jawaban Tino itu adalah merasa hebat karena temannya jadi takut, mungkin minta-minta tiap hari, temannya takut nasi. Berarti Tino itu mungkin kebutuhannya pengen penguasaan, pengen menguasai atau pengakuan atas kemampuan. Oh, saya ini ditakuti teman. Berarti, dia itu kebutuhannya tidak terpenuhi yang penguasaan. Apabila jawaban Tino karena dia merasa bosan dengan bekal yang dibawanya, berarti Tino itu ingin kebebasan. Mungkin bekalnya ibunya itu setiap hari itu aja jadi bosan. Nah, ada kebebasan. Ingin kebebasan. Apabila jawaban Tino karena iseng saja menikmati ekspresi wajah temannya yang kesal. Jadi kadang anak itu lihat temannya kesal malah kesenangan. Nah, itu berarti indikasi kebutuhan dasar anak tersebut ada yang tidak terpenuhi, yaitu kebutuhan kesenangannya. Nah, jadi anak nakal itu belum tentu karena dia betul-betul salah. Nah, kita sebagai guru, sebagai orang tua berusaha untuk mengenali dulu kebutuhan dasarnya apa yang tidak terpenuhi. Jadi bisa memberikan bimbingan-bimbingan terkait masalah itu dan pendekatan-pendekatan terkait masalah itu. Nah, sekarang kita sudah tahu kebutuhan dasar manusia, kita belajar tentang mengulas diskusi tentang 5 posisi kontrol. Nah, posisi kontrol guru di sini ada apa saja ibu-ibu? Terus sebagai teman, sebagai mentor, yang terakhir sebagai manajer. Lalu kira-kira posisi kontrol apa yang sering kita lakukan ibu? Dari tadi yang kelima tadi, mungkin semuanya kita lakukan. Apakah posisi kontrol yang
Kita simak dulu tadi video ini. Silakan Udah. simak dulu videonya. Suaranya barusan gitu ya. Pada HP kan. Ya, di sini saya ceritakan ya Bu. Jadi posisi kontrol yang pertama itu adalah sebagai penghukum. Ada yang membuat merasa bersalah, lalu posisi sebagai teman, posisi pemantau atau monitor, dan yang terakhir adalah posisi manajer. Untuk lebih memahami kelima posisi tersebut, mari kita saksikan kasus Naren yang telah hadir 20 menit di sekolah dan melihat bagaimana kelima posisi kontrol dalam menghadapi masalah tersebut. Yang pertama, video posisi penghukum. Naren datang terlambat ini ibu-ibu, tapi ibu gurunya melihat. Naren, aduh, sini kamu. Selamat pagi Bu. Kamu lagi selalu terlambat. Kamu udah pasti terlambat. Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu menjadi anak. Dasar pemalas. Tak kapok kamu sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana kamu keliling lapangan basket 2 kali. Kenapa kamu melari Bu? Berani-beraninya jawab sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang keliling basket 5 kali sekalian biar kapok. Kalau anak TK dibegitukan yang puput ya Bu. Nah, di situ tadi bagus posisinya penghukum, menghadik, menunjuk-nunjuk, berkaca pinggang, membentak, hukumannya bisa berupa verbal atau fisik. Tadi sudah diunek-unek, masih suruh lari. Nah, dampaknya seperti ini. Murid menjadi pendendam, tidak menyukai guru. Kira-kira mau nggak Bu tidak disukai anak-anak? Berarti jangan kita menjadi penghukum ya Bu. Sekarang ini yang membuat merasa bersalah. Berhubung suaranya nggak ada, digantikan saya. Dan saya kok rasanya jadi haus. Naren, kamu kenapa terlambat lagi nak? Ya Tuhan Naren, kalau memelas ibu, senang ya bikin ibu susah. Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah nak. Nanti ibu di sana tidak bisa bina kamu. Duh, gimana ini? Pusing deh. Maaf Bu. Ya sudah minta maaf. Duh Gusti Naren. Kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak sekolah, bapak kepala sekolah. Terus sekarang ibu harus apa ini di buku absennya harus tulis apa? Itu harus dihukum itu Bu. Maaf kan? Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya nak. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu terus begini. Ibu tidak akan kuat lagi katanya. Bisa jantungan ibu. Ya maaf, minta maaf lagi dia. Maaf ya. Nah, dia sembari gini ya, sedih sekali. Merasa bersalah. Pembuat merasa bersalah. Suara cenderung melembut tenang, namun kata-katanya menyalahkan murid. Tenang, jelekit ya Bu. Nah, guru akan menyatakan hal-hal yang merasa kesalahan ada pada murid dengan membuat guru menderita. Nah, seperti menderita.
tadi itu seperti menderita. Dampak posisi pembuat merasa bersalah itu nanti membuat murid merasa bersalah, jadi identitasnya gagal, rendah diri dan menilik diri dari lingkungan. Nanti dia malah menjadi anak yang pesimis, Bu, tidak optimis. Yang terakhir kita ini sebagai teman. Pelan lagi, Bu. Nah, Keras sekali arts. Selamat pagi, Bu. Wah, sudah jam berapa ini, Nak? Wah, seperti temuan soalnya, Kak. Terlambat lagi ya? Iya, Bu, habis Ibu saya terlambat membangunkan saya. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang, kok terlambat? Biarpun saya larinya kencang, tetap nggak kekejar, Bu, katanya. Ya sudah sana, nanti lain kali larinya lebih kenceng ya. Biar nggak terlambat lagi. Bikin seneng ibu. Demi ibu. Waduh, demi ibu. Ya sudah, sana masuk kelas, Ibu. Beresin urusan absen kamu. Wah, baik kali ya. Teman. Posisi teman. Suara guru akan ramah, cenderung bersenda gurau untuk menghangatkan suasana. Murid akan merasa senang, aman, dan akrab dengan guru. Tapi kira-kira bagaimana Bu kalau sebagai teman? Baik ya, Bu? Baik tidak, Bu? Kalau sebagai teman baik, tapi sebenarnya ada dampaknya. Nah, dampaknya seperti itu. Anak menjadi ketergantungan, jadi mungkin akan patuh pada guru yang menganggap temannya saja. Ketika diampu guru lain, dia tidak seperti itu. Di sini lagi ada posisi pemantau atau monitor. Naren lagi, terlambat lagi. Ibu Nita apa? Naren, kok keras sekali yang manggil ya. Selamat pagi, Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita masuk sekolah? Apa ya? Oh, dipakai Buru-buru. Sudah tahu konsekuensinya? Sudah. Paham, Bu. Saya harus tinggal pas jam istirahat setelah makan. Ya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat kamu harus tinggal di kelas dan ada tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu ya. Baik, Bu. Posisi pemantau mengandalkan penghitungan atau data untuk mengontrol murid. Seorang pemantau akan bersuara datar, tidak emosional, tidak bersenda gurau ataupun menggunakan suara tinggi. Dampak posisi pemantau. Murid akan menghitung konsekuensi sepenuhnya nilai kebajikan dan akan lebih mengetahui tentang nilai kebajikannya. Jadi lebih sadar dari dalam diri. Apa kamu meyakini keyakinan yang telah kita sepakati? Ada kalimat seperti ini. Bagaimana kamu akan memperbaiki masalah ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm. Seperti itu.
sebagai posisi manajer, nah dia mendapatkan solusi jalan keluar dari kasusnya yang selalu terlambat. Baik Nana, terima kasih untuk kerjasama kamu. Posisi manajer adalah posisi kontrol yang disarankan untuk membimbing murid. Suaranya netral, tercipta identitas positif. Guru akan dengan tulus mengajukan pertanyaan-pertanyaan bermakna agar membuka pikiran murid dan memecahkan masalahnya secara mandiri sehingga murid itu termotivasi sendiri, tidak karena takut karena dihukum, tapi muridnya keluar dari motivasi dari dalam dirinya untuk sadar terhadap keyakinan yang sudah disepakati. Lanjut Mbak. Sekarang kita belajar tentang restitusi ya Bu. Sudah tentang apa? Kebutuhan dasar manusia tadi ada 5. Terus posisi kontrol, sekarang restitusi. Nah, apa restitusi? Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali kepada kelompok mereka dengan karakter yang lebih baik menurut dosen 2004, yaitu dengan tadi menjadi posisi kontrol, menjadi manajer tadi. Itu 9 ciri-ciri restitusi antara lain bukan untuk menembus kesalahan, memperbaiki hubungan, tawaran atau bukan paksaan, menuntun untuk melihat ke dalam diri, mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan, karena tadi anak berbuat salah karena kebutuhan dasarnya itu belum terpenuhi, sehingga dia melampiaskan kesalahannya dengan hal-hal yang negatif. Untuk itu kita perlu memegang menjadi posisi kontrol yang baik, menjadi manajer tadi. Restitusi fokus pada karakter bukan tindakan, fokus pada solusi, tidak memaksa anak kamu begini harus begini, tidak, tapi diajak berdialog anak. Kalau kamu sudah membuat kesalahan seperti ini, bagaimana kira-kira solusinya? Jadi anak disadarkan dengan dialog itu. Nanti anak termotivasi dari dalam untuk menjalankan keyakinannya tanpa pasangan. Nah, setelah itu dari restitusi tersebut, langkahnya ada segitiga restitusi. Yang pertama, menstabilkan identitas, lalu validasi tindakan dan menyanyikan keyakinannya. Lanjut. Ini kasus yang di kelas saya. Jadi waktu berdoa itu ada satu anak kelas saya itu tidak mau. Coba diputar Bu. Nih, dia hanya main-main di belakang, padahal anak semua itu sudah duduk siap. Jadi kalau berdoa di kelas saya maunya anak-anak posisinya bagus, suaranya lembut, terus khusyuk, ikut tangan ditadamkan. Nah, ini satu hari itu anak tidak. Lalu saya melakukan restitusi. Lanjut Bu. Bu Nana, lanjut Bu Nana. Teman-teman silakan bisa ditinggal sholat. Kedua itu, kasus 2 itu ketika istirahat Luna, Puput dan Arya bercanda dengan menarik kursi yang sedang didudukin. Ada Bu yang pernah seperti itu, padahal itu bahaya ya, ya kan? Nah, terus saya jadi kalau mau melakukan restitusi, yang penting satu ada kesalahan. Tidak mungkin kita melakukan restitusi kok tanpa kesalahan anaknya. Jadi anak berbuat salah, kita lakukan restitusi, bukan menghukum, bukan memberikan penghargaan, tapi restitusi dengan langkah-langkah tadi. Lanjut. Ini proses restitusinya. Ada hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Hukuman menyembunyikan kesalahan, konsekuensi anak
belajar taat pada aturan, restitusi anak belajar memecahkan masalah. Dari hukuman konsekuensi, restitusi adalah jalan keluar yang terbaik karena anak paham bahwa dirinya sendiri yang pegang kendali kontrol, lalu anak